La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Memei. Aku sekolah di TK PPPI Cokro Aminoto Pare. Teman-teman, hari ini aku ingin belajar bersama teman-teman semuanya. Belajar dari rumah. Tapi belajar apa ya? Kita tunggu Bu Guru aja deh. Assalamualaikum Meme. Apa kabar? Nungguin ya? Sudah siap belajarnya hari ini? Kita mulai yuk. Apa kabar teman-teman? Baiklah, tapi Meme panggil teman-teman dulu ya, supaya tidak ketinggalan materinya. Oke, Budina tunggu ya. Tapi jangan lama-lama. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Apa kabar teman-teman solih-solihah? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah. Masih semangat belajarnya hari ini. Cek 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 cek. Cek semangat dulu ya. Oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam. Yes. Terima kasih sudah semangat ya. Oke. Kita belajar dulu ya teman-teman. Tapi sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama mengucap basmalah. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini Bu Dina akan mewakili Bu Guru semuanya mendampingi belajar anak-anak hari ini. Kita belajar apa ya? Kita belajar tentang Idul Adha, karena sebentar lagi Idul Adha akan tiba. Siapa tahu apa Idul Adha? Ya, Idul Adha biasa kita kenal dengan Hari Raya Kurban, di mana umat Islam bagi yang berkecukupan atau yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dagingnya dipotong-potong kemudian disalurkan atau diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Apa saja ya hewan yang biasanya untuk berkorban? Ada sapi, ada domba, dan juga ada kambing. Nah, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha, tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, di mana kita akan melaksanakan 2 rakaat sholat Idul Adha. Nah, tapi perlu diketahui ada adab-adab yang harus kita laksanakan. Apa saja ya? 1. Mandi sebelum berangkat sholat Idul Adha. Yang kedua yaitu memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian. Yang ketiga yaitu dilarang makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Yang keempat selanjutnya yaitu memperbanyak takbir.
Ya, yang kelima adalah kita berangkat dan pulang melaksanakan sholat Idul Adha melalui jalan yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. "Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku?" Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba
tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sudah dilihat kan? Nah, kita sebagai umat muslim seharusnya bisa mengambil toladan dari Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu kesabarannya, keberaniannya, rasa cintanya yang besar kepada Allah, dan teguh pendirian. Nah, sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita belajar hari ini. Semoga teman-teman dan keluarga selalu sehat. Amin. Tak lupa Bu Dina sampaikan, karena pandemi ini belum berlalu, maka selalu patuhi protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, dan kemudian kalau keluar rumah usahakan pakai masker dan jauhi kerumunan. Baiklah, kita akhiri belajarnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada tugas loh dari Bu Guru, yaitu 1. Membuat video menirukan bacaan takbir. Yang kedua, yaitu melaksanakan adab-adab sholat Idul Adha. Kalau sudah selesai, silahkan dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Oke teman-teman, sampai jumpa.